Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Saya Robi Sutrisna, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, NIM 112010746, Prodi Manajemen Angkatan tahun 2020, konversi semester 4. Guna memenuhi tugas mata kuliah praktikum statistik dari Bapak Faturrahman Jamil selaku dosen mata kuliah tersebut, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari nilai rata-rata, median, dan modus beserta contoh-contoh soalnya. Selanjutnya perhitungan nilai rata-rata tunggal, nilai rata-rata berbobot dari mean, median, dan modus sampai dengan keuntungan dan kerugian menggunakan masing-masing pusat data tersebut. Lalu menghitung dan menginterpretasikan rentang atau range, rata-rata deviasi, varians, dan standar deviasi data tunggal, serta keuntungan dan kerugian dari masing-masing ukuran dispersi tersebut. Baiklah, kita mulai bahas materi ini. Mari kita simak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, rumus, dan contoh soal. Dalam penyajian data, biasanya dibuat dalam bentuk grafik atau tabel untuk mempermudah pemahaman. Tabel dan grafik yang kita buat berisi informasi adanya peningkatan atau penurunan dalam suatu data tertentu. Namun data-data numerik dalam grafik dan tabel belum bisa didapatkan informasi yang mendalam. Oleh sebab itu, untuk mengetahui sifat data tersebut perlu dilakukan perhitungan mean, median, dan modus. Apa ketiganya itu? Mean, median, dan modus adalah ukuran pemusatan atau yang biasa disebut dengan ukuran tendensi sentral. Hal tersebut karena mean, median, dan modus adalah nilai yang menjadi pusat dari suatu distribusi data. Dengan adanya pemusatan data yang berupa mean, median, dan modus akan mempermudah peneliti untuk menghasilkan suatu interpretasi atau mengambil suatu kesimpulan dari data yang tersebar. Berikut ini adalah masing-masing pengertian mean, median, dan modus. Yang pertama, mean adalah perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya individu. Nama lain dari mean adalah rata-rata. Oleh sebab itu, pengertian lain dari mean adalah nilai tengah atau rata-rata dari suatu gugus data pengamatan. Mean dibedakan menjadi dua bentuk. Jenis mean adalah rata-rata sampel yang dilambangkan dengan X bar dan rata-rata populasi yang biasa dilambangkan dengan mu. Kedua jenis tersebut yang membedakannya adalah rumusnya. Fungsi mean dapat menghitung rata-rata dari data yang tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Selanjutnya pengertian median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dan disusun secara teratur berdasarkan besar kecilnya data. Oleh sebab itu, perhitungan median dilakukan setelah kita menyusun data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian barulah ditentukan nilai tengahnya. Penentuan median ini menunjukkan bahwa ada 50% dari jumlah data atau frekuensi distribusi yang letaknya di bawah median, serta 50%-nya yang lain di atas median. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Maksudnya adalah dalam kumpulan data, nilai dengan frekuensi terbanyak disebut dengan modus. Ukuran modus digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi dalam suatu peristiwa. Untuk modus yang tidak berkelompok, cara menemukan modus cukup mudah, yaitu menghitung frekuensi dari masing-masing data. Kemudian dicari nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak atau yang sering muncul. Berikutnya rumus mean, median, dan modus terbagi menjadi data berkelompok dan data tidak berkelompok. Data yang berkelompok adalah data yang disajikan dalam tabel frekuensi dengan ciri-cirinya terbagi menjadi kelompok-kelompok kelas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan data tidak berkelompok adalah data yang tidak disajikan dengan tabel frekuensi serta tidak dibedakan menjadi kelas tertentu. Dengan demikian, mean dari data tidak berkelompok hanya penjumlahan dari tiap data dibagi dengan jumlah pengamatan. Nah, ini adalah rumus mean untuk data berkelompok dan rumus mean untuk data tidak berkelompok. Nah, selanjutnya rumus median untuk data tidak berkelompok terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk jumlah data yang genap dan pada jumlah data yang ganjil. Sebelumnya, langkah-langkah untuk menentukan median adalah mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Setelah itu, hitung jumlah data tersebut. Apabila n atau jumlah data ganjil dengan data yang tidak terlalu banyak, dapat ditentukan langsung dengan melihat data yang ada di posisi tengah, itulah mediannya. Apabila jumlah data genap, maka sebagai mediannya diambil dari rata-rata dua data yang ada di tengah.
Adapun rumus yang mudah dipakai untuk menentukan posisi median untuk data ganjil dan genap tidak berkelompok atau tunggal, yaitu median data tidak berkelompok dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Sedangkan nilai median untuk data berkelompok berdasarkan rumus tersebut menunjukkan bahwa langkah pertama yang diambil adalah menentukan kelas mana letak median berdasarkan rumus. Setelah itu menghitung besar nilai median seperti pada rumus tersebut. Berikutnya adalah rumus modus. Modus dapat digunakan pada data berskala nominal. Rumus modus untuk data tunggal dapat langsung ditemukan dengan melihat nilai yang paling banyak muncul. Sedangkan untuk data berkelompok rumusnya seperti ini. Hal yang dilakukan untuk menentukan modus dari data berkelompok yaitu menentukan kelas mana letak modus atau yang memiliki frekuensi data paling banyak. Barulah setelah itu tentukan modusnya menggunakan rumus ini. Berikut adalah contoh soal median dan modus untuk data tunggal dan contoh soal median modus data kelompok untuk membuat kita lebih memahami penggunaannya. Contoh ini adalah contoh data tunggal, sehingga untuk mencari rata-ratanya cukup menjumlahkan semua data kemudian membaginya dengan banyaknya data, yaitu berjumlah 5 sehingga didapatkan hasil rata-ratanya 15. Nah, ini adalah contoh soal contoh soal median dan contoh soal modus. Rumus median modus data tunggal. Sejumlah data dapat diolah untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Hasil pengolahan data kemudian dapat digunakan sebagai evaluasi atau perencanaan yang lebih baik. Pengolahan sederhana data tunggal dalam statistika meliputi informasi nilai median dan modus dari sejumlah data. Cara mencari nilai tersebut dapat diperoleh melalui rumus median modus data tunggal. Sebelum kebahasan rumus median modus data tunggal, kenali dulu apa itu data tunggal. Data adalah jumlah nilai yang diperoleh dari sebuah percobaan atau ujian. Masing-masing nilai pada data tersebut sebagai datum. Data tunggal. Nilai data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian membaginya dengan banyak datum. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data, dan banyak datum sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Misalnya pada data nilai hasil ujian matematika diperoleh data 85, 65, 70, 72 sampai dengan 50 dengan total nilai adalah 1451. Banyaknya datum sama dengan 20. Nilai nya yaitu 72,55. Selanjutnya median data tunggal. Salah satu hasil pengolahan data berikutnya adalah median. Nilai median diperoleh dari nilai tengah setelah data terurut. Selanjutnya modus data tunggal. Modus adalah datum yang sering muncul atau sama dengan datum dengan frekuensi paling tinggi. Untuk mendapatkan nilai modus, kita perlu mengelompokkan datum dengan nilai sama. Setelah mengelompokkan datum-datum yang sama menjadi satu akan diperoleh nilai frekuensinya. Kemudian nilai modus dapat secara mudah diperoleh. Selanjutnya rata-rata tertimbang atau terbobot. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus rata-rata tertimbang atau terbobot adalah sebagai berikut ini. Dari uraian semuanya, dapat kita pahami bahwa ukuran kecenderungan terpusat rata-rata walaupun sangat populer tidak selalu bisa digunakan dengan baik. Dalam memanfaatkan ukuran keterwakilan data, kita jangan selalu terpaku pada rata-rata saja. Ada kalanya kita mempertimbangkan ukuran kecenderungan terpusat yang lain seperti median atau modus. Nah, agar lebih jelas memahami penggunaan rata-rata, median, dan modus, ada baiknya kita mengetahui kelebihan dan kelemahan rata-rata, median, dan modus. Berikut ini dirincikan kelebihan dan kelemahan masing-masing ukuran kecenderungan terpusat tersebut. Menggunakan masing-masing pusat data ini tentunya ada keuntungan dan kerugian. Range deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi. Range atau jarak merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Contoh berikut adalah laju inflasi dari negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Pengertian cara mencari deviasi rata-rata skor X
F yaitu jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor itu sendiri. Data tunggal yang masing-masing skornya berfrekuensi satu skor X atau F deviasi. Selanjutnya varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-ratanya. Lalu varians adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu mean adalah nilai rata-rata suatu data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan, dan modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Mean, deviasi dan standar deviasi dalam statistika memiliki fungsi yang sama, yaitu nilai mean, deviasi dan standar deviasi. Peneliti dapat mengetahui variabilitas dan homogenitas data di analisis lebih lanjut. Pada dasarnya, mean, deviasi dan standar deviasi dalam statistika memiliki fungsi yang sama, yakni untuk mengukur variabilitas data dan untuk mengetahui homogenitas data. Melalui nilai mean, deviasi dan standar deviasi, maka peneliti dapat mengetahui variabilitas dan homogenitas data yang akan dianalisis lebih lanjut. Jika nilai mean, deviasi dan standar deviasinya tinggi, maka ini diartikan bahwa variabilitas data yang besar dan data yang kurang homogen. Sebaliknya, jika nilai mean, deviasi dan standar deviasi kecil, ini berarti data memiliki variabilitas yang bagus dan homogen. Adapun yang membedakan keduanya hanyalah tingkat ketelitian saja, di mana standar deviasi dianggap lebih akurat dan teliti karena tidak melanggar kaidah yang berlaku dalam matematika. Nah, itulah pembahasan kali ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.